Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku di mana saja berada, mari kita membahas ilmu tentang tauhid, karena tauhid itu lebih penting untuk kita bagi umat Islam di mana saja berada. Untuk itu ilmu tauhid perlu dipelajari, bahkan perlu dikaji. Ketika manusia tidak kenal dengan tauhid, maka orang itu tidak akan kenal dengan Tuhannya. Maka orang itu tidak akan kenal dengan Allah. Untuk mengenal lebih dalam tentang tauhid, kita harus melakukan rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang dikerjakan di dalam riyadah atau ibadah. Yang pertama adalah bagi seorang salik yang ingin suluk, ingin bertemu Allah, lakukan yang pertama adalah al-ju'. Al-ju' itu adalah artinya perutnya lapar. Jadi lek wetenge wong kuwi mau luwe, insya Allah syahwat itu akan terperangi. Ketika syahwat diperangi dengan al-ju', maka hati kita itu akan bersinar. Bersinar dalam arti kita itu bisa kenal dengan Allah. Karena dalam keterangan kitab Ihya Ulumuddin itu ada manfaat 10 tentang perut lapar. Yang pertama, sifaul qalbi. Jadi atine iso bening. Ketika manusia itu sudah menjalani riyadah al-ju' atau lapar, maka hati itu akan bening. Beningnya hati dengan riyadah itu akan terhapus dosanya. Wa iqadul qorihati, dan bisa ngurupake utawa menyalakan akal yang limpat. Jadi wong luwe kuwi mau iso ndadekne hati seseorang ki mau limpat, cerdas. Ketika wong ki mau kaken mangan wetenge waret, mongko atine gedel, ora limpat. Wa iqadul basirati, dan bisa menyalakan penglihatan mata hati. Jadi awake dhewe iki mau sebagai salik ingin suluk kepada Allah, ingin bertemu kepada Allah, maka ketika menjalankan riyadah al-ju' akan diberikan oleh Allah, yaitu sinarnya mata hati. Ketika hati itu sudah bening, ngurupake akal sing limpat lan ngurupake peninggal ati, mongko wong kuwi bakal iso ketemu Allah. Mayyarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Ketika seseorang itu pengen ketemu Allah, maka beramalah yang solih, berbuat baiklah. Yang dimaksud di sini adalah bukan
zahiriyah. Tapi yang dimaksud di sini adalah amalnya mata hati, amalnya hati, ibadahnya hati. Lek awake dhewe iki gelem nglakoni alju atau melakukan riyadhah sing jenenge alju atau lapar, maka kita akan ketemu Allah. Kita bisa ketemu Allah. Terusane ayat wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu dalam hati. Ketika kamu beribadah kepada Allah, janganlah kamu menduakan Allah dengan sesuatu. Ini juga hati. Jadi selama ini awake dhewe waktu ibadah, awake dhewe nglakoni sholat, apa yang kita ingat di dalam hati? Kalau keingat yang ada di dalam hati itu selain Allah, maka kita akan melakukan yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Karena sang sowan ngersani Gusti Allah ini bukan zahiriyah, bukan badan. Awak mau mekur kenggonan kanggo tempat sowan ngersani Gusti Allah. Ketika mati, badan kuwi mau nang kuburan jadi tanah. Sing ijek apa? Ya kuwi ruh kita. Ruh kita yang sowan ngersani Gusti Allah. Makanya Quran yang mengatakan menyerjuli ko arubih fa ya'mal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang dimaksud ini adalah hati, ruh kita yang sowan ngersani Gusti Allah. Nek awake dhewe mati, badan tinggal ning kuburan jadi tanah. Lari awake dhewe ketika awake dhewe iki mau ibadah mumpeng iso ketemu Allah ketika hidup di dunia, maka kita yang sowan roh kita ini kepada Allah, bukan jasad kita. Maka untuk itu riyadah yang paling utama, yang terbesar, yang pertama adalah alju, yaitu menjalankan perut lapar. Yang kedua, saharul layali. Saharul layali ki mau yo melek bengi. Melek bengi. Di dalam kitab Minah Husaniyah itu sudah diterangkan bahwa rukun dua ini, alju dan saharul layali, adalah rukun yang paling utama. Ketika seorang salik itu akan suluk bertemu dengan Allah. Dan di dalam kitab ini dikatakan bahwa seorang salik itu ketika mau menjalankan ingin ketemu Allah, ingin berjumpa Allah, maka makanlah min ghairi ju'in, oleh mangan tapi urung luwe, wabil kalami min ghairi hajatin, oleh ngomong tapi lek hajat banget. Jadi lek orang hajat ya nggak perlu akeh omongi. Ini keterangan temriki tujuannya kabeh mau ben iso atine ki mau ketemu karo Gusti Allah. Wa bi mukhalaqatin nasi illa daruratin, illa li daruratin. Kumpul manusa oleh gak apa-apa, tapi ketika darurat. Lek ora darurat ya aja kumpul manusa. Lek kumpul manusa ndadekke atine awake dhewe mau lali Gusti Allah, bagi salik
untuk menjalankan suluk, maka kumpullah dengan manusia ketika awet iki mau memberi manfaat kepada orang lain. Baik, fa'aradu ayu sabah muridun sama berwajibat bisa iril akhwalihi fa'ikuli sinayatib ma'alal akli. Lah tujuane kabeh iki mau awake dhewe oleh mangan kecuali lek luwe tenan, oleh ngomong kecuali lek hajat tenan, oleh kumpul manusia kecuali lek darurat. Kene tujuane ben oleh pahala sangga Gusti Allah di dalam tindak tanduk kita keseharian. Kayak kulo hina yajib alaihi al-aklu. Kalau memang mau awet iki mau wajib mangan, mongko mangano. Wa kalamu hina yajib alaihi al-kalam masalan. Kalau memang mau ingin ngomong, itu wajib ngomong, maka berbicaralah. Sampai-sampai dikatakan oleh Abdul Hasan Asyadzili rahimahullah ta'ala kepada sahabatnya, pripun ngendikane, kulu bin abya bit'am wa asyrabu min alazzat alazzil syarab wa namu ala awtasil firash wa albasu ali nasyab fa inna ahadakum idza fa'ala dzalika wa qala alhamdulillahi rabbil alamin. Maksudnya ngeten, Abdul Hasan Asyadzili pernah ngendika karo sahabate, mangano panganan sing enak, ngombeyo ombenan sing enak, turuwo di atas lenek sing alus lan nganggo baju sing apik. Karena sesungguhnya lek awake dhewe gelem mangan sing enak, ngombe sing enak, ibaratnya ngombe susu, terus turu sing kepenak, kuwi mau ketika nglakoni kaya ngono ki mau kon ngucapke alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mensyukuri nikmate Gusti Allah, kon mangan sing enak, ngombe sing enak, ngombe sing seger, turu sing kepenak, syukur kimo kon ngucapke alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ketika awake dhewe iki kok enggak iso kaya ngono ki mau, ya sakonone mangan aja wareg-wareg, cukup kanggo nglakoni ibadah wae. Ya aja turu, lek awake dhewe iki mau enggak mbutuhke turu. Makanya saharul layali di sini adalah melek bengi. Ketika awake dhewe melek bengi, mongko wong kuwi mau bakal dilebur dosane karo Gusti Allah dengan lantaran alju dan as-saharul layali. Untuk itu kepada kawan-kawan semua yang ada di luar sana, ketika kita ini ingin bertemu Allah, lakukan dua hal itu, insya Allah kita akan bertemu Allah. Dan jangan jauh-jauh dari Allah. Ojo ada karo Gusti Allah. Selama ini yang kita lakukan sholat 5 waktu wis cukup. Tapi ketika ilmu tauhid enggak digoleki, enggak dilebokke ning jero ati, monggo ibadah awake dhewe iki mung isih gotang. Isih gotang. Jadi nglakoni syariat tok hakikate ora digoleki. Artinya awake dhewe golek hakikat, maka itu akan menjadi sempurnanya ibadah kita. Berapa tahun kita meninggalkan Allah,
mulai dari kecil sholat 5 waktu aktif sampai 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi ketika kita tidak mengenal Allah, tidak mau mencari ilmu tauhid, maka ibadah kita adalah kosong. Kosong bukan berarti enggak kanggo gawe, tapi kosong dalam arti awet iki enggak harus sing disembah. Ketika menyembah Allah, ingat sesuatu selain Allah, maka itu dinamakan syirik, yang namanya syirik khafi. Syirik khafi ki mau ora bakal mencopotkan iman seseorang, cukup dengan istighfar, syahadat, insya Allah iman kita akan kembali. Jadi iman banget lek awake dhewe iki mau ketika nyembah Allah awake dhewe enggak kenal karo Gusti Allah. Min waraihi barzakhun, selama ini kita meninggalkan Allah, sementara di belakang kita menunggu kematian, datangnya kematian. Ngurupi awake dhewe pirang tahun enggak roh, seminggu, sebulan, setahun. Kalau awake dhewe iki mau ibadah karo Gusti Allah, nyembah Allah, enggak iso ketemu karo Gusti Allah, enggak iso gelem-gelem golek tauhid, maka kita iki berarti iman lek awake dhewe iki mengibadah karo Gusti Allah, sehingga ibadah awake dhewe iki mau kosong. Asy-syari'atu bila hakikatin atilatun, lakone syariat tanpa ono hakikate mongko kuwi diarani kosong. Kosong dalam arti ibadah awake dhewe ora iso tumomen njero ati, enggak iso gandrung karo Gusti Allah, karena kosong kuwi nang. Tapi sebaliknya al hakikatu bila syariatin batilatun, golek hakikat wae tapi syariatnya enggak tinggi. Golek hakikat wae, golek apa sifat zat Gusti Allah mempeng, tapi ibadahnya orang tinggi. Maka ini kalau menurut Islam maka adalah batal hakikatnya. Kecuali bukan Islam itu monggo, tapi kita enggak boleh membenci orang-orang yang berkeyakinan kejawen atau mungkin yang lainnya, ya enggak boleh benci, karena Allah itu sifatnya jaiz. Ketika kita menjalankan dalam Islam melalui aturan yang kita pakai, maka janganlah kita ini merasa benar sehingga kita ini mempunyai amal dan menjelekkan orang lain yang tidak menjalankan syariat. Karena Allah itu sifatnya jaiz, menang. Allah punya hak untuk memasukkan orang-orang yang ahli maksiat ke dalam surga. Dan Allah juga menang, berhak untuk memasukkan orang-orang yang ahli ibadah ke dalam neraka. Makanya kita tidak boleh membatasi dengan kekuasaan Allah. Biarlah orang-orang di luar sana, dia nggak mau menjalani syariat, nggak mau menjalankan ibadah 5 waktu, biar nggak apa-apa. Tapi awake dhewe aja rumangsa apik ketika melihat orang lain itu lebih banyak maksiatnya dan tidak beribadah. Perbaiki hati kita, karena Allah itu yang dilihat adalah hatinya. Allah itu melihat bukan jasadnya, bukan amalnya, bukan, tapi Allah melihat hatinya kita ini yang baik, yang selalu ingat Allah, kumandel Gusti Allah, nggak punya rasa suudzon kepada orang lain, apalagi membenci kepada orang lain. Wa anibu ila rabbikum, dan kembali cepat-cepatlah kamu itu kembali kepada Allah.
wa aslimu lahu, dan pasrahkan dirimu kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, min qabli ayatiyakumul azab, sebelum datangnya kematian. Awet iki mau masya Allah ya, ibadai beberapa tahun, puluhan tahun, tapi hati kita yang tidak mengenal Allah, iman, cepatlah kembali kepada Allah, cepatlah mintalah ampunan kepada Allah, pasrahkan dirimu kepada Allah sebelum datangnya kematian. Nah, datangnya kematian iki mau berdatang dengan secara tiba-tiba. Lah awet niku orang dang kembali kepada Allah, orang dang dipasrahkan dirinya kepada Allah, orang dang awet dikindang golek tauhid utawa ilmu-ilmu yang bisa untuk bertemu Allah, maka orang itu terusannya ayat sumala tungsurun, maka orang itu tidak akan ditolong oleh Allah ketika kita ini mati. Nauzubillah summa nauzubillah, matine su'ul khotimah. Muga-muga awake dhewe direksa sangka su'ul khotimah. Maka untuk itu mari kita kembali kepada Allah. Jangan lupa ketika beribadah kepada Allah, awake dhewe mau tanamkan dalam hati mau ngomong seolah-olah awake ditunggu karo Gusti Allah, seolah-olah awake dhewe dihadiri karo Gusti Allah, gerakan kita adalah digerakkan Allah, sujud kita disujudkan Allah, keluar masuknya nafas itu dikeluarkan dimasukkan oleh Allah, ketika kita rukuk dirukukkan oleh Allah, dan gerakan kita ketika sholat itu jangan lupa tanamkan dalam hati, itu adalah semua dari Allah. Itu yang dimaksud dengan sirrul asrar. Demikian, semoga ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya sendiri, dan moga-moga bisa manfaat kepada orang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.